Anak dari Bos Nightmare. Nah ini dia, biar lebih lengkap kita bisa bahas soal Leto Baby. Dimana sebenarnya Aerowolf harus gue akuin dari secara circle dia dirugikan gitu ya. Dan ini bisa dibilang jadi satu momen yang cukup merepotkan juga untuk teman-teman dari GGWP dan juga Bos Nightmare. Karena apa? Jarsnya itu punya pelontarnya banyak banget pelurunya Baby. Itu dia, dan tadi juga kita bisa lihat ya, ada beberapa yang emang coba untuk fokus ke arah dari Aerowolf. Dan ini dia, ketika mereka tahu, oke, sisa Bos Nightmare di arah atas, ada GGWP juga yang udah sempat ke secure, dan timingnya pas banget. Masih agak sedikit seperti permain lama ya, masih Betul. bermain di observatory untuk kali ini. Nah yang menarik juga kalau kita perhatikan ini ada Dran. Nix, ada Bos Nightmare, tapi udah nggak ke arah Clock Tower lagi nih. Rivalitasnya sepertinya udah sedikit digeser dulu ya. Itu dia, ada apa sih di daerah hangar? Betul. Dan juga kalau kita perhatikan sebenarnya ada First Rider yang biasanya turun tengah map. Sekarang dia jadi anak Blue Zone, oh baby ya. Yes, bakalan coba untuk ngambil di arah Blue Zone-nya. Dan untuk kali ini sepertinya lumayan cukup merata. Kemungkinan mungkin tadi ada di... Itu ada di arah pick ya? Betul, arah pick. Dan tadi kalau gue gak salah ingat di pick tuh ada Dranix dan juga ada GGWP kalau gue gak salah ingat ya. Oke, kita bakalan lihat sepertinya gameplay untuk Free Fire Master League Season 3. Penasaran banget, aktif pasif, aktif pasif. Buat kalian yang lagi nonton sekarang, karena kita lagi kick off untuk match pertamanya, coba langsung komen. Kira-kira seperti apa gameplaynya? Betul, karena kalau gue boleh sharing sedikit ini sebenarnya untuk sistem poin baru emang cukup nguntungin untuk tim-tim yang bisa agresif di awal dan bisa make sure dia bisa ngeratain satu squad. Karena kayak lu dapat satu squad sama aja kayak lu ngamanin 4 tingkat placement point oh baby. Oke, sepertinya kalau untuk dari tim-tim yang bermain sekarang ya, agak cenderung Iron Pro Team punya metode permainan yang seperti itu sih. Betul, dan kalau kita lihat juga ini perpindahan movingnya dari arah GGWP ID Esports ini juga lumayan cepat tuh baby. Kayak tadi dia ngamanin pick sejenak habis itu langsung turun. Dimana tadi kalau kita ingat juga dia cuman ngamanin area rumah beton ya. Rumah beton di bawah pick dan kali ini mereka juga udah langsung masuk ke arah Pocinoknya. Betul. Bener-bener full rotasi, nggak mau ngasih space untuk coba nahan dikit, bakalan coba untuk terusan nih cari resource-nya. Betul, dan kalau boleh gue bilang di sini dari First Rider juga mempunyai tempo yang sudah bisa dibilang cukup cepat. Karena apa? Ini berarti dari 3 menit yang terjadi ini udah kayak dia makan 1,5 menit looting cepat ke arah Blue Zone. Habis itu dia langsung tiba-tiba udah di Katulistiwa. Dimana kalau kita ingat Katulistiwa, SES biasanya saling bersinggungan di area Katulistiwa juga, Bim. Aduh, soalnya kalau misalnya kita ngomongin soal dari atas dari map Bermuda itu sendiri. Betul. Tadi dihuni sama 3 tim. Benar. Salah satunya dari anak-anak First Rider. Walaupun sebenarnya kali ini sih masih belum ada sih singgungan untuk rotasi. Benar, dan SES sepertinya akan bermain gaya mainnya seperti biasa di mana dia bakalan mencoba mengamankan area tower-tower di dekat jalan raya antara Clock Tower, antara Bima Sakti. Dan ini emang so far menjadi salah satu taktik yang cukup menguntungkan untuk SES karena apa? Dia nggak perlu capek-capek looting jauh-jauh, dia bisa ngandelin summoner drop dan juga dia bisa nunggu area circle-nya bakal gerak ke arah mana, baby. Itu dia, ditambah lagi juga ada seorang Jojo ya. Dengan snipernya yang memang luar biasa. Tapi sebenarnya kali ini dari anak-anak SES udah mulai ngelihat nih rotasi yang dimiliki sama anak-anak dari First Rider. Oh, udah mulai kelihatan ya. Dan perlu kita ingat, tadi di samping First Riders itu di arah Shipyard ada Red Bull Rebellion. Kalau seandainya mereka saling bersinggungan, jual beri serangan dan mereka terlalu lama stay along di sana, itu bisa menjadi salah satu pemicu datangnya Red Bull Rebellion. Ntar dulu. Ntar dulu. Observatorinya jangan ketinggalan. Tahu-tahu ada yang nyebrang pakai launchpad anak-anak Boom Esports. Betul. Dan kita harus ingat juga di arah Hanggara itu ada Kings Esports. Yang mana ternyata sekarang seperti biasa. Bos Nightmare bakal coba memainkan pettingnya. Mencoba mencari di mana sisa player yang ada dari Rim 6 Village. Udah ada double vector. Chrono diaktifkan. Mora langsung coba trapping. Cepat-cepat. Udah dibuka juga satu
follow up dari Chrono. Yes. Langsung loncatin double glove diaktifkan juga. Aim God masuk dulu ke dalam satu perpustakaan. Coba tembak satu orang cibong dan begitu saja dari samping ada ID juga. Dengan double barrel dihancurkan saja glove-nya. Milik pemain dari Kings Esports. Sepertinya pemain dari Kings Esports sudah mulai kelimpungan karena memang ada surprise attack dari teman-teman Boss Nightmare. Di mana ada Mora yang masih berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Roll dari area kejauhan dengan SKS-nya. Mampukah dia bisa menahan diri? Karena kalau kita perhatikan dari area kejauhan juga ada Kapten Straw Hat. Dengan satu plasma gun-nya saja. Mampukah Kings Esports selamat dari genggaman Boss Nightmare, baby? Yes, yang mana walaupun kali ini sebenarnya dari seorang Straw Hat, dia bakalan coba masih untuk open fire sih ke arah bawah sih. Oke, masih. Bakalan dilanjutin. Ini ingat ya, nggak boleh kelamaan movingnya karena kita harus ingat Boom ID atau Boom Esport bisa ya gerak ke sini juga. Tapi seperti di sisi lain mau harus dijatuhkan oleh Bang begitu saya dengan satu vektornya. Ada Chrono juga udah diaktifkan oleh seorang Mora. Cukup berani juga untuk melakukan upaya firing dulu. Mencoba mencari dan juga meraba-raba di mana player Straw Hat berhasil dapetin aim God satu orang. Bang berhasil ditukar oleh Aro. Di atas ada Straw Hat juga. Bersiap. Dan ternyata Ranix yang harus tumbang lebih dulu oleh pemain dari Airwolf yaitu Bang. Clutch play yang sangat bagus sekali dari seorang Bang. Dan kita masih bakal fokus kembali ke arah pemain dari Boss Nightmare. Dimana kalau kita perhatikan Rule sudah merasakan hujan peluru dari pemain Boss Nightmare. Digulung dulu medical kitnya sejenak untuk Fearless seperti OBB. Tapi bakal langsung dimajuin lagi. Straw Hat dapat satu ID. Loncat dengan double vectornya. Satu orang dijatuh terkena down. Masih ada satu orang lagi. Straw Hat dengan satu plasma gun yang mampukah Straw Hat selamat dari genggaman ke kejaman pemain Boss Nightmare. Satu orang lagi udah jatuh. Masih tersisa Rule sekarang. Rules, apakah bisa selamat menjadi lone survivors atau bakal coba dikejar di genggam habis karena ada Kapten Riza yang siap memantau dari kejauhan dan Aim God pun sini sangat membara-bara. Terlihat cukup jelas Rules dapat tembak dan itu dia kekuatan baby alien dari Boss Nightmare, baby. Wow, udah langsung 2 tim terwipe out. Yes. Yang mana tadi untuk pertamanya kita bisa lihat ada anak-anak dari Airwolf Pro Team ya. Betul. Yang berhasil mendapatkan anak-anak Dranix. Dan disusul lagi dari anak-anak Boss Nightmare yang tadi berhasil mewipe out juga satu tim. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal anak-anak Boss Nightmare. Kali ini mereka benar-benar punya gameplay yang emang benar-benar cepat banget. Betul. Kita bisa lihat yang mana tadi ketika ada satu Aim God yang benar-benar nge-spot kedua player yang ada di rumah kayu. Follow up dari 3 temennya itu benar-benar totally cepet banget. Walaupun dari sisi setup anak-anak Kings tadi sempat ngebagi setupnya yang mana ada satu player juga yang coba untuk ngamanin. Tadi yang terakhir itu berarti kalau nggak salah Rule ya. Rules. Tapi nggak bisa juga karena balik lagi dempet banget chemistnya. Terus udah gitu komitnya tuh totally all in banget. Yes, karena kalau kita ingat juga sebenarnya tadi Kapten Straw Hat udah berhasil ke knockdown seorang Aim God. Itu dia kembali di-mention sama OBB, follow up dari para main Boss Nightmare ini cepet banget dan adaptif banget. Musuhnya kayak gimana ya udah kita yang ikutin maunya musuhnya gimana sampai akhirnya nemuin titik celah dari Kings Esports. Langsung dibabat habis sama teman-teman dari Boss Nightmare, baby. Yes, dan kita sebenarnya kali ini melihat nih Ajis fan. Yes. Dari anak-anak Airwolf Pro Team, baru aja ngedapetin satu tim. Mereka tadi sempat berseberangan juga sama tim lain. Dari anak-anak GGWP ID kalau nggak salah. Bener, dan GGWP ID sepertinya lebih cenderung menahan diri di arah bawah. Karena memang tadi dia emang udah komit looting ke arah bawah. Terus sempat udah ke Pocinok juga dan dia sekarang ada di Kota Tua. Maksud gue ini adalah move yang sebenarnya sedikit di luar ekspektasi gue. Kayak kalau seandainya lu dari pick ke Pocinok, ya udah lu biasanya stay di Pocinok sambil nunggu nahan dulu ya. Nahan dulu, entah itu nunggu zona, entah itu nunggu sama airdrop. Tapi kali ini dia sedikit motong atau muterin jalur rotasinya dia sendiri. Dimana kalau kita ingat tadi di area Capton ada Onyx Olympus, terus di area Sentosanya menuju Kota Tua tadi ada RRQ Hades. Dan ngomongin Onyx RRQ, bakalan langsung tim fight kali ini aja. Ya, udah saling berjumpa aja dimana udah ada Jare sang predator kita. Tapi seperti O'Connor merasakan peluru-peluru yang datang. Coba tear up dulu sedikit. Sepertinya Jare bakalan coba turun. Mencoba mensiasati posisi yang mereka miliki untuk saat ini. Dan sambil menggulung dulu medical kitnya. Ada Tayo sang pangeran headshot. Dari arah patahan mencoba memanfaatkan groundingnya. Sebisa mungkin sambil memantau. Memastikan di mana para pemain dari RRQ Hades berada, oh baby. Yes, yang mana kita bisa lihat juga untuk anak-anak Onyx Olympus. Kali ini ada satu player juga yang bakalan coba untuk flanking kah sepertinya.
walaupun agak sedikit ragu kali ini Ajis Fan. Karena dia memutuskan untuk balik lagi. Tapi kali ini dari sisi RRQ, dia punya benar-benar setup yang bagus banget kali ini. Yes. Dan berbicara Danger Zone, berbicara Circle juga sepertinya harusnya ini Circle masih bakalan bersinggungan sama teman-teman dari GGWP, Airwolf dan juga Bigetron. Atau bahkan dari Boom dan juga First Riders. Tapi sepertinya kita bakalan move lagi ke arah Sentosa di mana sudah ada satu orang yang terkena knockdown yaitu Kapten Legalot. Masih berbahaya banget posisinya dan udah ada upaya pendekatan dari pemain dari Onyx Olympus di mana bakal tembak aja Jare dengan satu woodpecker yang sangat berbahaya merepotkan sekali. Setengah dari dia coba langsung dimaju oleh Tayo. Sang Prince of Headshot itu dia berhasil dapetin headshotnya. Kembali mendapatkan para pemain dari RRQ Hades. Sudah mulai kocar kacir. Tersisa 2 orang. Bakal coba dipantau dari kejauhan. Jare lagi-lagi dengan woodpecker yang sangat menjengkelkan. Double vector udah digunakan oleh seorang Gare. Masih bisa menunggu dulu. Mencari momentum. Ada Pac-Man yang udah tergigit dari samping dan itu dia. RRQ Hades tak bisa luput dari genggaman Onyx Olympus. Well play banget pastinya buat anak-anak Onyx Olympus. Satu, tadi kita benar-benar ngelihat titik poinnya. Yang mana Tayo balik lagi. Kembali lagi ya. Prince of Headshotnya dia dapat banget. Dan kita juga bisa lihat ketika yang benar-benar udah maju tadi Pac-Man dan juga Okaner udah nggak bisa berbuat apa-apa. Karena sebenarnya dari sisi atasnya udah ada Jare juga yang udah siap nembakin. Dan maksud gue gini, pemilihan senjata yang digunakan oleh Jare benar-benar jenius, tepat banget emang. Itu kekuatan power spike dari Woodpecker. Dimana di jarak segitu Woodpecker tuh setara kayak SKS dan juga SPD. Itu dia. Dan di sisi depannya tadi yang lagi berhadapan dengan Pac-Man dan juga Okaner. Ada Gare yang menggunakan Double Vector. Iya. Dan kali ini kalau boleh kita bilang juga setelah menunggu Circle, First Rider akhirnya mencoba mengamani area dalam Circle. Dimana kalau kita ingat dari season sebelumnya juga First Rider adalah salah satu tim yang cukup objektif dan juga mempunyai gaya bermain defensif yang cukup kuat juga Baby ya. Ya, yang mana dengan gaya defensif yang dimiliki anak-anak First Rider itu berhasil membawa mereka untuk masuk lagi ke tahap selanjutnya. Itu yang benar-benar waktu itu di potnya First Rider tuh agak sedikit singgung-menyinggung lah ya. Berbahaya sekali ya dan nggak tahu kenapa mereka ketemu lagi sama RRQ Hades di satu pot yang sama. Aduh, emang rivalitas tuh nggak ada habisnya kalau kita bicara turnamen major dari Free Fire itu sendiri. Tapi kalau kita bicara Circle sekarang yang sudah semakin menyempit ya kan. Ini udah saling bersinggungan. Ada Bumi Sports, ada First Riders dan juga tadi kalau gue inget satu lagi tuh ada tim yang saling berdekatan juga Airwolf. Ada anak-anak Airwolf juga dan gue juga mau ngingetin buat kalian yang lagi nonton sekarang. Ayo dukung tim favorit kalian. Betul. Tim andalan kalian. Betul. Kalau kita lagi nge-spot kali ini dari Boom bisa langsung hashtag Hungry Beast. Hashtag Hungry Beast atau dari First Riders gitu ya. Ya. Hashtag First Riders apa FR Win gitu ya. FR Win. Iya ini bakal jadi seru banget karena kalau gue lihat sekarang FR udah ngamanin powerhouse-nya mereka yaitu Rumah Sultan. Di mana mereka emang biasa stay along di sana dan juga Boom di sini seperti gaya bermainnya Perseus pada semestinya dia main dari arah mil, habis itu ngamanin area pinggir-pinggiran pick di sana. Masih santai. Gaya bermainnya itu udah kerasa banget Perseusnya. Tapi aku agak sedikit kepo nih Ajis Fan. Emang bener sekarang Chrono Time? Aloknya ditinggalin. Untuk Razer sih mostly yang gue lihat player-player tuh udah lebih beralih ke arah Chrono. Tapi kalau untuk gaya main support beberapa masih ada yang pakai alok. Karena itu kan nambahin bantu moving lu, nambahin health regen juga. Terus juga ini bisa jadi salah satu pertimbangan gitu. Kalau seandainya lu adalah orang yang bisa jaga badan, better lu make alok tetap untuk melarikan diri. Itu bisa dikombo juga sama Joseph. Tapi kalau lu lebih sering on contact sama musuh lu, better lu pakai Chrono. Tapi kalau lu sendiri Ajis Fan, Chrono Time atau Vale Vale? Waduh, gue Chrono sih. Oke. Karena gue adalah tipikal orang yang sering diras orang. Dan kayak kadang gue gak punya glue wall. Jadi itu ngebantu lu banget. Bukan cuman segi pengganti glue wall ya. Tapi lu juga bisa ngamanin temen lu yang lagi di ke knockdown. Itu lu datang ke temen lu buka itu skill Chrononya aktif. Lu bisa revive temen lu dengan aman, ya kan? Jadi nggak perlu mengandalkan refleks glue yang cepat kali ini gitu. Aduh, emang beda ya. Kalau Baby sih tim Vale sih. Tetap ya. Nyalain alok, cabut sambil kena hit, nambahin HP gitu kan. Tim cabut. Tim cabut. Tapi kalau kita lihat ternyata Bara pun udah harus
terjatuh oleh Playzone. Dimana kalau kita ingat juga sekarang Circle sudah semakin mengecil lagi dan ini udah terjadi penumpukan di arah pick. Ini sebenarnya jadi nggak sehat untuk teman-teman dari First Riders, dari Boss Nightmare maupun dari Boom. Karena siapapun yang bakalan on contact duluan dan kelamaan melakukan eksekusinya bakalan dirugikan sama tim yang tinggal mantau dan menjadi finisher. Yes, yang mana kalau misalnya kita lihat dari posisi yang dimiliki sama anak Boom Esport, dari anak-anak Boss Nightmare juga, mereka benar-benar ada di pinggir garis zonanya itu sendiri. Which sebenarnya agak sedikit kurang lah pasti ya. Betul. Kalau misalkan kira-kira zonanya bakal bergerak arah mereka. Tapi ada seorang Fung sepertinya yang harus di knockdown. Aduh, masih bisa dimaksimalin oleh lagi-lagi sang predator yaitu Jare. Dan so far untuk teman-teman dari Boss Nightmare ini udah punya satu kompon yang bagus walaupun dari sampingnya itu udah ada beberapa tim. Tapi kembali lagi kalau kita bicara First Riders dan juga tim lain. Oh, menyisakan satu orang not dan aja ternyata kita harus move on dulu sini karena Mizu dan dia udah terkikis Circle terlalu lama. Dimana di depan ada pemain dari Boom. Apakah ini bakal menjadi kill point untuk Boom? Karena kalau kita perhatikan ada Jare yang berhasil mendapatkan 1 poin lagi dan sekarang harusnya not then juga harus tereliminasi sayang sekali dan ini dia Circle ternyata tidak berpihak kepada para pemain dari Boom dan juga First Riders malah menjadi menguntungkan untuk teman-teman dari Boss Nightmare oh baby. Itu dia, bahkan kali ini anak-anak Red Bull Rebellion ya. Emang gue sempat lihat juga di beberapa kompetitif sebelumnya, mereka objektifnya tuh beda loh. Beda kan? Nggak tubruk-tubruk gitu ya. Tapi always dapetin buyanya. Betul. Bahkan kali ini mereka udah juga untuk secure next circle berikutnya. Ayo. Udah ada moving dari Tayo di mana dengan baretanya sang bocil Prince of Headshot berhasil mendapatkan 1 player dari permain Red Bull Rebellion. Tapi ada pergerakan yang tidak biasa dari pemain First Riders. Ombak setengah dari Dialang tapi Jare dengan 1 pelontar berhasil mendapatkan 2 player dari RBR ya maksud gue. Dan sekarang ini Boss Nightmare harus menyiasati movingnya dia yang udah nggak diuntungkan. Turun dulu ke bawah. Mr. Home bakalan coba buka glual untuk bertahan dirinya. Dimana kalau kita perhatikan di arah samping ada Jare lagi-lagi makan korban bro. Ada balas diadu oleh Jare. Sedikit lagi Jare. Ternyata Red Bull Rebellion harus dilumatkan lagi-lagi oleh landak kuningnya itu Onyx Olympus. Yang sudah mengamuk-ngamuk 9 poin kill sudah berhasil diamankan oh baby. Ya, yang mana kali ini kita bisa lihat juga ada juga team fight dari anak-anak Boom Esport yang mana ketemu sama First Rider Arwa. Walaupun masih 7 tim, 26 player juga yang alive kali ini Aegis Fan untuk circle keempatnya. Oke, udah langsung coba diajar aja dengan Kapten Riza Pelontara udah berhasil makan korban karena Egal. Kojak juga bakal jatuh bersama Anca. Souza juga bakal langsung diambil oleh seorang Alnova dan juga Marley dengan Thompson. Tapi masih ada Kapten Darkol bersama Cooper berhasil mendapatkan Marley dan juga Maybe. Masih bakal coba langsung dihancurkan begitu ya tukar oleh Alnova lagi-lagi. Cooper perang yang sangat sengit dan langsung bakal coba dijatuhkan begitu ya terkena satu orang lagi dan First Riders tumbang saja menyisakan satu orang Alnova. Mampukah Boom Esport selamat menjadi 4 tim tersisa kali ini? Mampukah dari Onyx Olympus mendapatkan buya? Karena kalau kita perhatikan di sini udah total 13 poin kill diamankan oleh tim Onyx Olympus sang landak kuning oh baby. Ya, yang mana balik lagi juga kali ini kita juga punya sistem poin yang baru. Ini benar-benar change yang bagus banget buat anak-anak Onyx Olympus. Walaupun kita bisa lihat juga ada Boss Nightmare kali ini yang udah ngumpulin 6 kill point. Dan ada Aero Pro Team juga yang masih sabar berada di bawah. Oke, ini ada Aero Pro Team dan ada GGWP ID yang bakalan join juga masuk top 4. Udah jatuh satu orang Evil di sana. Circle juga sih kita kali bakal berjalan. Di mana Alcyon berhasil dapetin satu orang Evil. Gak ketolong lagi. Masih mencari gimana cara masuk zona. Ada Gare di depan bersiap dengan double vector. Tayo dengan baretanya lagi-lagi makan korban jiwa. Bang, udah harus terjatuh begitu saja. Perlahan tapi pasti masuk. Menutup jalur seorang Aimgad. Dari samping ada Fearless dengan SKS tapi di bawah. Tayo lagi-lagi makan korban ke arah Black. Bakal coba tembakin. Koje tersisa satu orang di arah bawah. Mampukah Koje selamat? Karena kalau gue lihat juga sulit banget posisinya. Coba ditatakin habis oleh seorang Jari dengan 1 Woodpecker. Satu orang lagi lari Kapten Alcyon. Tidak bisa karena langsung ditatakin habis oleh pemain dari Onyx Olympus. Kekuatan landak kuning. Bakal coba langsung diajar. Double vector oleh Gare. Maju ke depan sedikit. Melawan para pemain dari Boss Nightmare. Siap-siap begitu saya oleh seorang Riza. Tapi masih Mr. Ari dengan 1 double vector. Maju dulu sedikit Jare. Bersiap dengan dipasang dulu oleh. Langsung coba diajar. Dengan launcher yang luar biasa oleh seorang Jare. Sang predator kita. 20 poin kill. Di round pertama. Dan ditutup dengan buya dari tim landak kuning kita. Onyx Olympus. Congratulations. Wow, Onyx Olympus well played banget. 21 kill point. Wah, aduh. Ini sampai ikut semangat sendiri ya. Ini ya yang selalu gue ya? tunggu-tunggu dari turnamen major. Selalu ada kejutan dari tiap-tiap